Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Body Scrub, yaitu Arista Body Scrub, akan mempresentasikan perancangan proyek agroindustri kami. Adapun anggota tim kami, pertama ada Ditya Titis Ferdinand, ada Dewi Yuliasari, ada Febri Ari Pratama, ada Hans Peter Sembiring, ada Yasinta Amalinda, dan ada Dinata Ginting. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang dari proyek kami. Yang pertama, karena kami melihat potensi dari produksi jagung di Lampung, yaitu menurut Badan Pusat Statistika tahun 2017, produksi jagung di Lampung itu ada kurang lebih 1.000 ton, di mana potensi terbesarnya ada di Lampung Timur dengan produksi jagung sebesar 735.743 ton. Melihat tingginya angka produksi jagung tersebut, itu kami juga melihat adanya potensi yang besar akan limbah dari bonggol jagung. Nah, dari limbah bonggol jagung itu kami melihat adanya potensi yang menjadi peluang untuk bermitra dengan pengolahan tongkol jagung untuk menjadikan body scrub. Nah, produk body scrub bonggol jagung, kami menggunakan bonggol jagung hibrida yang merupakan tanaman produksi yang belum terdapat industri yang mengolah dan memanfaatkan bonggol jagungnya menjadi berbagai produk. Jadi kami ingin membuatnya menjadi body scrub. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah jagung hibrida sebagai bahan baku pembuatan body scrub alami terutama di Provinsi Lampung. Kedua, untuk mengembangkan produk body scrub bonggol jagung hibrida sehingga dapat diterima oleh pasar dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Yang ketiga itu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar industri. Selanjutnya ada konsep produk. Di sini ada karakteristik produk. Yang pertama ada karakteristik fisik. Yang pertama ada tekstur. Teksturnya yaitu sedikit kasar dengan warna kuning kecoklatan dan mempunyai berat 100 gram tanpa kemasan. Selanjutnya ada karakteristik kimia dengan pH 5-8 dengan kadar air sekitar 5-10%. Kandungan proteinnya sendiri antara 2-3% dengan berat kering, kadar abunya 1-2% berat kering, kadar lemaknya kurang dari 1%. Mempunyai serat kasar 32-35% berat kering dengan kadar logamnya terdapat ada timbal, kadmium, dan merkuri. Masing-masing kurang dari 0,1 mg per kilogram. Next. Selanjutnya ada kemasan primer dan kemasan sekundernya. Next. Untuk kelebihannya sendiri, kemasan ini merupakan kemasan vegan, cruelty free, clean and ethical beauty. Terus sumber daya bahan baku yang terbarukan. Yang ketiga ada potensi kesehatan kulit. Yang keempat mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama variabilitas kualitas limbah. Yang kedua keterbatasan sumber daya. Yang ketiga penerimaan pasar. Yang keempat proses pengolahan lama. Yang kelima mudah teroksidasi dan bau tinggi karena berasal dari limbah. Selanjutnya ada bab 3, pasar dan pemasaran. Untuk program pemasarannya, kami menerapkan konsep 7P, yaitu product, price, place, promotion, process, people, and physical evidence. Untuk strategi pemasaran sendiri, yang pertama ada segmentation, itu meliputi perilaku dari konsumen, data geografis dari lokasi pemasaran, terus demografis, psikologi dari para calon konsumen, dan untuk yang kedua ada targeting dan positioning. Pada aspek teknis dan teknologis, pada bagian proses produksi body scrub ini melibatkan 3 tahap pencampuran, yaitu pencampuran fase minyak, fase air, dan fase kering. Dan diagram airnya dapat dilihat pada slide berikut. Next. Soalnya untuk lokasi industri, penentuan lokasi industri untuk produk body scrub bonggol jagung yang akan dibuat berlokasi di daerah Trimbawono, Kecamatan Bandar Trimbawono, Kabupaten Lampung Timur. Penentuan lokasi industri ini ditetapkan karena Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi dalam pengembangan tanaman pangan, khususnya tanaman jagung. Pada menurut BPS Kabupaten Lampung Timur 2017.
Selanjutnya pada aspek manajemen dan organisasi. Untuk struktur organisasinya, PT Arista Nusa Internusa menggunakan struktur organisasi fungsional yang membagi tugas berdasarkan fungsi spesifik. Terus struktur organisasi dipimpin oleh direktur, diikuti oleh 5 manajer, yaitu manajer produksi, manajer pemasaran, manajer perencanaan, manajer keuangan, dan manajer lingkungan. Untuk struktur ini mempromosikan spesialisasi untuk memaksimalkan kinerja di setiap divisinya. Terusnya ada tugas dan tanggung jawab. Direktur sendiri memiliki tugas mengarahkan strategi perusahaan, memastikan operasional berjalan sesuai target, dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan besar. Untuk manajemen produksi bertugas untuk mengelola proses produksi, pengembangan produk, dan menjamin kualitas melalui QA dan QC. Untuk manajemen pemasaran bertanggung jawab atas strategi pemasaran, kampanye promosi, dan hubungan pelanggan. Untuk manajer perencanaan tugas untuk merencanakan tata letak dan desain layout pada pabrik. Soalnya fokus pada manajemen SDM, ketiga, serta efisiensi pengadaan bahan baku dan tata letak fasilitas. Untuk manajemen keuangan, tugas untuk mengelola laporan keuangan, investasi, risiko keuangan, dan perusahaan. Untuk manajemen lingkungan, bertugas untuk memastikan operasional perusahaan sesuai regulasi lingkungan dan bertanggung jawab atas keberlanjutan. Next, selanjutnya kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja. Total kebutuhan tenaga kerja mencapai 103 orang dengan struktur hierarki jelas. 1 direktur, 5 manajemen, 6 kepala departemen, dan beragam staf di berbagai departemen operasional, pendukung, dan teknis. Total anggaran gaji per bulan adalah 103 juta. Kualifikasi tenaga kerja, pertama direktur minimal 1 usia 40 tahun, pengalaman 5-6 tahun. Manajer minimal 1 usia 27-35 tahun, pengalaman 3-5 tahun bekerja. Untuk kepala departemen minimal S1 usia 25-23 tahun, pengalaman kerjanya 1-2 tahun. Untuk staf minimal D3 usia 22-30 tahun, pengalaman kerja 1 tahun. Untuk posisi pendukung seperti satpam, disbol, dan lain-lain minimal SMA dengan pengalaman 1 tahun. Selanjutnya ada aspek yuridis. Yang pertama itu ada badan usaha. Jadi PT kami ini berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu pendirian perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan ilegal, yaitu ada akta pendirian oleh notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, memiliki dokumen penting seperti NPWP dan NIB, lalu memiliki perizinan dasar yaitu surat izin usaha berdagang atau SIUP, tanda daftar perusahaan, TDP, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Lalu yang terakhir ada perizinan khusus untuk produk kosmetik seperti izin kosmetik dari BPOM, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, dan sertifikat halal dari BPJPH. Selanjutnya ada pajak. Yang pertama itu ada kepatuhan pajak yang mengacu pada PMK nomor 197 tahun 2013 dan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu terdapat objek pajak. Badan usaha ini memiliki kewajiban atas pajak bumi dan bangunan sesuai UU nomor 12 tahun 1985. Lalu masuk ke aspek lingkungan. Yang pertama ada konsep dan rencana pengelolaan lingkungan. Sumber pencemaran lingkungan pada sektor scrap bonggol jagung itu berupa bahan baku bonggol jagung yang digunakan dalam pembuatan sampah organik yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak ditangani dengan benar. Limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dari proses produksi seperti deterjen atau pengawet dapat dihasilkan selama proses pembuatan lulur. Dan terakhir adalah penggunaan kemasan plastik atau bahan lain yang tidak ramah lingkungan dapat meningkatkan beban polusi. Lalu ada pengelolaan lingkungan. Proses penanganan produk samping ini bisa dimulai dari tahap persiapan bahan baku yang komprehensif. Bonggol jagung yang semula dianggap sebagai material sisa melalui serangkaian proses yang cermat dapat dikonversi menjadi bahan aktif berkualitas untuk body scrub. Tahapan awalnya meliputi pembersihan menyeluruh,
pengaringan yang terkontrol, dan pengolahan awal yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, serta mempersiapkan struktur bonggol agar memiliki tekstur dan karakteristik yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan scrap yang efektif. Selanjutnya ada asumsi dasar, yaitu yang pertama ada bahan baku, di mana biaya bahan baku merupakan biaya yang akan dikeluarkan dari PT kami untuk pengadaan bahan baku dalam pembuatan body scrap. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang kedua ada suku bunga pinjaman. Itu menurut BPS 2024 biaya pinjaman per tahun untuk suku bunga pinjaman modal PT kami yaitu sebesar 8,81%. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan dan perbaikan, itu ditetapkan 2% per tahun dari nilai investasi barang yang digunakan. Lalu ada biaya penyusutan, itu merupakan biaya yang dikeluarkan karena penurunan nilai mesin atau peralatan. Besarnya biaya ini dihitung menggunakan garis lurus dan disesuaikan dengan umur ekonomis masing-masing modal tetap, dan penyusunan mesin menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun dan bangunan selama 20 tahun. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Yang pertama itu ada skenario optimis. Pabrik beroperasi pada kapasitas produksi 100%, itu produksinya itu 58.264 unit per hari body scrap, dan penjualan itu 100% dari produksi terjual. Dan selanjutnya ada skenario moderat, itu pabrik beroperasi dengan kapasitas 75%, produksinya itu 43.698 unit per hari, dan penjualannya 80% dari produksi terjual. Selanjutnya ada skenario pesimis. Pabrik beroperasi itu dengan kapasitas 50% dengan produksi 29.132 unit per hari, dan penjualan 60% dari produksi. Selanjutnya ada analisis biaya. Yang pertama ya adalah biaya investasi. Bangunan infrastruktur itu 5 miliar. Biaya dan mesin peralatan itu ada 3 miliar. Biaya lain-lain, perizinan sertifikat dan lain-lain itu ada 2 miliar. Modal kerja awal itu ada 5 miliar. Total biaya investasi adalah 15 miliar. Biaya produksi itu biaya tetap, itu gaji karyawan itu 103 juta per bulan. Penyusutan aset 800 juta. Biaya pemeliharaan ada 300 juta. Total biaya itu 1.203 juta per tahun. Lalu ada biaya variabel, itu bahan baku itu 115 juta 124.857 per hari. Biaya pemasaran itu 10% dari penjualan, dan total biaya variabel itu ada 3.453 juta 745.710 per bulan. Analisis biaya selanjutnya ada HPP dan harga jual. Itu harga pokok produksi itu 25.000 per unit dengan harga jual 42.000 per unit. Lalu perkiraan rugi laba. Skenario optimis itu ada penjualannya 58.264 unit kali 42.000, itu sebesar 2.447.088.000 per hari. Laba bersih setelah pajak itu ada 300 juta per bulan, dan skenario moderat itu penjualan itu 43.698 unit kali 42.000 sebesar 1.435.316.000, dan laba bersih itu 150 juta per bulan. Selanjutnya ada skenario pesimis. Penjualan itu 29.132 unit per kali 42.000 sebesar 1.223.544.000 per hari, dengan laba bersih itu 50 juta per bulan. Lalu ada selanjutnya kelayakan investasi, itu berikan poin, hitung berdasarkan biaya tetap dan margin kontribusi dengan total 70.764 unit per bulan. Lalu ada net present value, itu biaya investasinya 15 miliar. Total proyeksi arus kasnya itu 3.600 juta per tahun. Tingkat diskon itu 10%. NPP dihitung 5.200 juta positif proyek layak. Selanjutnya internal rate of return atau IRR,
dihitung sebesar 18% lebih tinggi dari tingkat diskonto 10% dan dikatakan layak. Selanjutnya ada payback period, itu investasi dibagi arus kas tahunan, di mana didapatkan PBP-nya itu 4,17 tahun. Lalu selanjutnya ada profitability index, itu didapatkan 1,35 dengan keterangan itu layak karena P1 lebih besar dari 1. Selanjutnya ada analisis sensitivitas, itu jika harga jual turun 10%, harga jual menjadi 37.800 per unit, BEP meningkat menjadi 80.200 per unit per bulan, NPV turun menjadi 3 miliar. Selanjutnya ada jika biaya produksi naik 10%, biaya bahan baku menjadi 126.637.343 per hari, HPP naik menjadi 27.500 per unit, BP meningkat menjadi 75.188 unit per bulan. Jika penjualan turun 20%, kapasitas produksi hanya 80% dari skenario awal, NPV turun menjadi 2 miliar dan IRR menjadi 12%. Selanjutnya adalah pendirian industri, di mana tahapan perancangan ini menjadi sebuah rangkaian proses yang diawali dengan studi kelayakan. Menurut Umar 2005, tahap perancangan dalam pendirian industri meliputi beberapa aspek yang dianalisis secara komprehensif, meliputi aspek pasar, teknis, finansial, manajemen, hukum, dan perusahaan untuk didirikan. Tahap selanjutnya adalah perancangan tata letak yang optimal untuk produksi yang lebih efektif dan efisien, serta menentukan lokasi pabrik yang strategis. Untuk selanjutnya adalah tahapan konstruksi, di mana tahapan ini terdiri dari serangkaian kegiatan proyek yang berhubungan dengan konstruksi terkait pembangunan dengan batasan waktu dan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk mewujudkan suatu gagasan dan mencapai tujuan tertentu setelah gagasan tersebut layak untuk diimplementasikan. 3 batasan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap pembangunan. Yang pertama itu adalah anggaran, di mana jumlahnya sesuai dengan biaya yang dialokasikan. Dengan lain-lain, proyek pembangunan harus efektif. Kedua adalah jadwal, di mana berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dengan kata lain, proyek konstruksi harus berhasil dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah keuangan, di mana kinerja harus memenuhi persyaratan dan standar yang diperlukan, hasil yang dicapai dapat diselesaikan. Selanjutnya adalah tahapan startup, di mana tahap ini merupakan cara mengimplementasikan sesuatu yang telah direncanakan dan diproyeksikan dalam rencana bisnis yang akan dituangkan dan direalisasikan. Menurut Kamus Merriam-Webster, startup adalah perusahaan bisnis pemula, sementara The American Heritage Dictionary mengatakan bahwa startup adalah bisnis yang baru saja memulai operasinya. Kemudian tahap startup bertujuan untuk dapat menjamin supaya bangunan yang sudah sesuai dengan dokumen kontrak dan juga segala fasilitas kerja yang sebagaimana mestinya. Untuk tahapan ini kegiatan yang harus dilakukan antara lain yang pertama adalah mempersiapkan data pelaksanaan, baik berupa data selama pelaksanaan atas gambar pelaksanaan. Yang kedua adalah meneliti bangunan secara cermat, teliti dan melakukan perbaikan pada kerusakan yang ada pada bangunan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan persiapan, petunjuk operasional dan juga pedoman dalam pemeliharaan bangunan. Kemudian yang keempat adalah melakukan pelatihan staf untuk menerapkan pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan bagaimana cara menjaga bangunan. Berikut merupakan data dari diagram jaringan untuk kegiatan kerja. Next.
Selanjutnya penutup yang menjelaskan tentang kesimpulannya bahwa proyek pengembangan body scrub berbahan dasar bonggol jagung ini merupakan sebuah inovasi yang tidak hanya berfokus pada menghasilkan produk kecantikan alami, tapi juga memberikan solusi terhadap tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi. Proyek ini juga berkontribusi dalam menciptakan peluang usaha baru di sektor agroindustri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendekatan masyarakat lokal, khususnya petani jagung di Lampung Timur. Dengan mengintegrasikan pendekatan ramah lingkungan dalam produksi pemasaran, produk ini mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi terhadap produk berbahan alami dan vegan. Keunggulan produk body scrub ini sendiri meliputi formulasi vegan, bebas uji pada hewan, dan kandungan alami yang efektif untuk perawatan kulit, sehingga menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen dengan kulit sensitif sekaligus mendukung tren kecantikan alami. Next. Untuk saran untuk perancangan proyek ini adalah melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada spesifikasi material dan masalah proses, tetapi juga pada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Analisis risiko, berevaluasi sumber daya, dan identifikasi potensi hambatan implementasi agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Pentingnya memperhatikan sejumlah faktor lain termasuk keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen waktu yang praktis, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok Body Scrub. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.